Selamat datang kembali di channel si Om George. Sekarang di episode keempat. Di episode sebelumnya saya sudah bercerita tentang proses las body Jimny saya yang sudah diganti body Suzuki Katana. Walaupun demikian memang harus melewati proses las dan lain-lain. Nah, di episode kali ini saya mau bercerita tentang proses dempul dan epoksi di body baru yang sudah dipasang di Jimny tahun 84 milik saya. Kita lanjut, ikuti terus ya. Nah, sekarang saya lagi di bengkel LA Custom, mau lihat perkembangan Jimny saya yang lagi di restorasi, lagi diperbaiki bodinya. Kalau kita lihat di belakang sana ada bodi lamanya, itu bodi lama yang akhirnya diganti, dicopot untuk diganti bodi baru. Kalau kita lihat ke sini tuh, nah di belakang sana tuh agak jauh, di belakang sana tuh ada bodi barunya udah dipasang, lagi di epoksi, lagi di dempul dan epoksi. Kita lihat yuk bagaimana perkembangannya so far restorasi Jimny tahun 84. Nah, ini bodi yang udah didempul sebagian, yuk kita lihat. Belum terlalu banyak yang didempul. Ini interiornya. Masih belum di apa-apain, belum dikerok. Karat-karat ini nanti bakal dihilangin dulu pakai rust buster katanya. Nah, ini pintu juga udah diperbaiki. Bagian-bagian lain. Ya, lagi agak sepi nih bengkelnya. Kayaknya pas saya datang pas jam istirahat makan siang. Tapi nggak apa-apa ya. Kita jadi bisa walk around dulu, liatin. Nah, ini ternyata di sebelah kanan yang sudah mulai di dempul ya, mulai dikerjain. Jadi kita bisa lihat beda ya. Udah ada tanda-tanda dempulan di bodi sebelah kanan. Depan masih ada bagian yang belum didempul. Yang kiri tadi yang pertama kita lihat memang masih belum terkena dempul ya, masih baru dibetulin. Nah, ini suasana bengkel masih agak sepi, masih istirahat kayaknya. Oh, udah mulai masuk kayaknya, masuk jam kerja. Bentar lagi berarti kita bisa lihat proses dempulnya. Papanya kelihatan loh. Kelihatan. Ini Pak Slamet. Ya. Pak Harjo bukan Pak Harjo. Oh, Pak Harjo ya, Pak Harjo. Salah kan? Ahli make up. Make up. Rias manten ya. Rias manten, ahli rias manten. Lama. Manten Jepun. Iya. Jadi pakai jidar supaya Lurus. rata, lurus. Enggak bergelombang. Nah, kurang lebih sama seperti proses las ya. Proses dempul ini juga memakan waktu yang cukup panjang karena memang harus dikerjakan secara hati-hati ya. Proses dempul ini juga menyesuaikan dengan kontur asli dari bodi mobil ya. Kalau kita lihat di sini Pak Harjo sedang mengerjakan bagian pintu ya. Itu disesuaikan dengan kontur aslinya. Walaupun sekarang kelihatan tebal gitu ya dempulannya, tapi nanti akan diamplas lagi dan dibentuk sesuai aslinya. Jadi memang pekerjaan halus ya. Kita lihat ini dia adonan dempulnya juga dipastikan
tercampur secara merata supaya bisa dilaburkan secara sempurna gitu ke bagian yang diinginkan. Ini sedang mengerjakan bagian pintu. Ya ini juga pelajaran sih buat saya. Bukannya nggak pernah lihat mobil lagi di Dempul sih sebetulnya. Cuma memang ternyata memang harus dikerjakan secara hati-hati ya. Secara pelan-pelan, lapisan demi lapisan, tipis-tipis. Nah ini juga menggunakan jidar. Menurut saya ini udah cukup lurus gitu. Cuma ngapain lagi sih lama-lama. Nah ternyata bagi orang bengkel itu beda gitu. Lurusnya harus sempurna. Jadi selain dilihat juga diraba dan diukur gitu. Nah kalau memang ada bagian yang masih dianggap belum rata ya disempurnakan. Nah dipukul ntar ternyata juga bisa pakai gerinda juga. Saya juga baru tahu sih, ya agak norak dikit ya. Ya namanya juga baru tahu. Ya ini memang prosesnya panjang ya, harus pelan-pelan gitu ya. Jadi juga saya nggak bisa ngeburu-buruin sih. Nah setelah treatment dilakukan, itu harus juga diamplas untuk memastikan permukaannya rata, pelan-pelan gitu ngamplasnya. Mengamplasnya juga menggunakan semacam alas ya, dari pakai permukaan yang rata begitu, secara pelan-pelan diamplas. Jadi tidak asal diamplas kuat-kuat, tapi di mana butuh penekanan diamplas kuat, di mana ngamplasnya itu pelan-pelan ya seperti melayang gitu ngamplasnya. Dan tentu saja diraba lagi, dirasa-rasa dan diukur jika perlu bagian yang dirasa masih belum sempurna. Jadi memang pelan-pelan sekali. Ya memang harus begitu kali ya, supaya mendapatkan hasil yang sempurna. Lagi ngapain Pak? Dempul ya. Oke, lagi ngerjain dempul. Man. Nah, selanjutnya proses dempul dan epoksi mobil saya dilanjutkan oleh Pak Dedi karena Pak Harjo ada urusan mendadak yang membuat dia harus segera pulang kampung. Kok mukanya beda? Oplas. Oh lagi oplas. Ini lagi diapain? Oh sekarang sampingnya ya? Iya. Mantap. Nah, yang baru datang namanya Pak Rizal nih. Cuman malu-malu orang yang nggak mau diekspos kayak artis katanya. Walah, Pak. Nah, yang kita lihat ini Pak Ucok, asistennya Pak Dedi. Nah, ini lagi masih mengerjakan bagian luar, bagian eksterior ya. Kalau kita lihat ini kebetulan lagi agak lega posisinya, jadi kita bisa leluasa ngambil gambar. Ya, jadi saya ambil gambar lah, biar enak posisinya. Nah, ini masih berkutat di eksterior, masih belum sempurna kata mereka. Jadi harus dipastikan dempul itu nantinya setipis mungkin. Yang penting sesuai dengan kontur bodi aslinya. Jadi tidak menghilangkan detail asli dari mobil, dari bodi mobil tersebut. Nah, kalau Jimny itu punya ciri-ciri khas lekukan-lekukan bodinya, ya harus disesuaikan dengan aslinya. Kita lihat di sini masih proses gosok aja terus-terusan. Ya capek sih, tapi posisi mobil sudah pindah nih. Artinya ini sudah di bengkel bagian depan yang untuk pengerjaan halus yang khusus gitu ya, khusus pengerjaan halus. Sudah makin dekat ke oven. Saya udah girang aja, udah makin dekat ke oven berarti makin dekat dengan waktu ngecat. Tapi ternyata ini interior aja belum disentuh karena mereka memang berpendapat bagian eksteriornya masih tetap belum sempurna, jadi harus disempurnakan dulu daripada loncat-loncat kerjanya. Kita lihat, kalau menurut saya sih udah lempeng ya. Kata mereka belum sempurna. Ya udah, saya nurut aja lah, mau nggak mau. Apalagi Pak Dedi ini kayaknya orangnya agak galak juga kalau soal kesempurnaan rata-rataan gitu. Jadi ya oke lah, yang penting nanti saya yang menikmati hasilnya.
Tuh, nah ini kalau kita lihat mesin juga masih ada di engine bay. Nantinya ini mesin akan diturunkan pada proses epoksi nanti supaya proses epoksi dan proses pengecatan lebih mudah dapat dicat dengan sempurna gitu, maksudnya nanti si engine bay itu setara dengan bagian-bagian bodi yang lain baik eksterior maupun interior. Dijamin rapi ini mobil ya. Nggak usah buru-buru, yang penting rapi. Perfect. Tuh bener kan, galak orangnya, perfect gitu katanya. Ini lagi diapain? Ini lagi. Nat. Oh, bikin nat. Ori. Oh gitu. Ini kan udah ganti pelat, bekas pukulan palu-palu, ya, jemput, dibikin seperti semula, bagai dari pabrik. Seperti aslinya ya? Iya. Kelihatan ada bendonya, sesuai dengan bekas pabrik. Kita samain simetris kanan kiri. Nat-natnya ya? Nah, itulah. Keren juga ya? Ya. Oh, habis ini baru epoksi semua? Iya, betul. Oh, jadi kita nih, itu satu-satu nih? Ya, Satu-satu harus detail. Harus bak profesionalnya kelihatan. Karena nanti kelihatan bekas dempulnya ya? Iya, ntar kehilangan jejak kita. Satu-satu nih, Satu-satu, satu panel per panel, ini simetrisnya dari sini ke sini sama, jendolan ini benar. Oh, jadi nggak main-main ya? Iya, seperti itu. Siap. Tukang amplasnya mana, Pak Ucok? Amplasnya lagi kemana? Mau diapain? Naik dasar bisa. Dasarnya putih dong? Iya. Ini kita sedang di bengkel modifikasi LA Custom. Ini dengan kawan saya at SGK Towing. Juga ini ada Pak Dedi ya. Iya. Pak Dedi perfect. Itu dia. Dengan Slogannya. Gak usah buru, perfect. Gak usah buru-buru, yang penting perfect ya Pak ya. nggak usah buru-buru, yang penting perfect. Oh iya. Jangan lupa sampai kasus Pak Dedi ini dari dulu karoseri Pak ya? Pengalaman. Dulu Pak. Ya. Oke, ini interior sedang dirapikan ya. Ya, bagian dalamnya lagi di amplas-amplas. Ini nat-nat di bagian belakang. Nah, akhirnya sampai juga kita pada tahap epoksi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini mesin sudah turun dari engine bay. Jadi lebih gampang ngerjain epoksinya, juga bisa lebih merata gitu ya. Nanti sehingga catnya juga lebih merata, juga lebih mudah dan lebih sempurna. Yeay. Nanggung ah. Nah lo diapain lagi tuh, kok dicolek-colek lagi? Kan udah diepoksi. Nah itu kan tadi saya bilang kan, Pak Dedi ini orangnya rada perfeksionis. Jadi setelah diepoksi total gitu ya, di Pak Dedi ini inspeksi lagi nih bagian-bagian mana lagi yang masih ada, nggak bagian-bagian yang masih belum sempurna. Nah bagian-bagian yang belum sempurna itu oleh Pak Dedi disempurnakan lagi, diperbaiki lagi, ditambal-tambal lagi, di touch up lagi supaya hasilnya benar-benar sempurna gitu, benar-benar rata. Wah, saya nggak tahan ya, pengen lihat hasilnya. Like, share, dan subscribe jika berkenan. Kita masih bersambung ke episode selanjutnya. Ini dia sedikit hasil dari epoksinya. Selanjutnya kita istirahat dulu ya dari bengkel. Capek juga ternyata, panjang-panjang prosesnya. Episode depan saya mau collab sama laki-laki kecil yang juga nungguin proses restorasi Jimny ini.
Ya anak saya sendiri. Ya besok kita mau bikin video unboxing lampu depan LED di bawah 1 juta. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kedip-kedip kuning. Kalau dia nyala jadi DRL jadi putih.